Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzanillahu wa iyyakum minal bid'ah wad dhalalat wa minan nar. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan bab yang keempat, al-imanu bir rusul, iman kepada para rasul. Sekarang kita masuk di poin yang ke-73. Fadhal dibaca. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, poin ke-73, ittiba, mengikut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Syarah firman Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika memang kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni ittibalah kepadaku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah Al-Imran ayat 31. Baik. Jadi poin yang ke-73, al-iman kepada para rasul, ini dimulai dari poin yang ke-65. Nah, di sini di poin ke-73, salah satu di antara cakupan iman kepada para rasul terkhusus adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun secara batin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ittiba kepada Nabi ini hukumnya wajib, ya, fardhu ain atas seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ittiba kepada beliau terkait dengan akidah, terkait dengan muamalah, terkait dengan ibadah, dan juga segala kondisi yang beliau ajarkan kepada kita, yakni kepada umatnya. Nah, kemudian di sini beliau membawakan beberapa dalil, satu dari ayat, kemudian beberapa hadis. Ayat ini surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini disebut dengan ayatul mihnah, ayat yang menjadi penguji bagi siapapun yang mengaku cinta kepada Allah. Mereka, orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diuji dengan ayat ini. Apakah cintanya kepada Allah shadiq, jujur, benar, ataukah hanya pengakuan belaka? Nah, barometernya adalah ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika memang kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Nah, di sini poinnya. Jadi sekadar dengan ittiba seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sekadar itu pula
cintanya kepada Allah. Karena seluruh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan kita kepada cinta kepada Allah. Tidak mungkin orang itu mengikut kepada Nabi, kemudian dia tidak cinta kepada Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi syahidnya pada kalimat fattabi'uni. Itu bukti kebenaran cinta kita kepada Allah adalah ittiba' kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini dua fadilah ketika orang itu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Tentu cinta yang layak sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi ittiba'us sunnah itu ya termasuk kafarat bagi dosa-dosa kita. Maka kalau orang ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar tentang kewajiban ini, insyaallah ya berguguran dosa-dosanya dengan mengamalkan sunnah tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, sebentar, di akhir daripada ayat ini, Al-Imran ayat 31, Allah menutup firman-Nya dengan wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Nama Allah Ghafur Ar-Rahim, ya setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwasannya sehebat apapun, sebesar apapun usaha seseorang di dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tetap saja ya manusia itu tempat salah dan lupa. Manusia itu lemah, mesti saja ada kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini seolah-olah ingin memberikan dorongan kuat, memberikan semangat kepada kita bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ya, kalaupun kita sudah sungguh-sungguh di dalam ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata didapati ada saja kekurangan pada diri kita, insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang penting seorang hamba Allah dia ikhtiar untuk meraih cinta Allah dengan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan ikhtiar seseorang di dalam berpegang kepada sunnah Nabi. Kemudian dia senantiasa bertawakal kepada Allah ya dengan doa-doa terbaiknya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah bersabar ya di dalam menghadapi segala rintangannya, karena mengamalkan sunnah di akhir zaman kata Nabi seperti memegang bara api ya, dipegang itu panas ya, kalau dilepaskan kita celaka. Maka seorang sunni ahli sunnati wal jamaah dia bersabar dengan segala rintangan, dengan segala tantangan dan hambatan saat dia menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiarnya, tawakalnya, doanya, sabarnya, istiqomahnya seorang hamba di atas sunnah, insyaallah semuanya akan melahirkan ampunan dari sisi Allah saat dia memiliki kekurangan pada dirinya. Baik para jamaah, lanjut, fadhal. Kemudian perhatikanlah hadis sahih di bawah ini. Dan Abdullah bin Thabit qala jaa Umar ibn al-Khattab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni marartu bi akhin li min bani Quraidah fakataba li jawami'a min at-Tawrah ala tu'riduha 'alaika qala
فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله يعني ابن ثابت فقلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفس محمد وفي رواية والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم تبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين صحيح بغيره أخرجه أحمد ثنا عبد الرزاق عن سفيان عن جابر عن Sya'bi an Mubi. Dari Abdullah bin Thabit dia berkata, Umar bin Khattab. Baik, hasbu. Akhrajahu Ahmad. Terus ada sana. Sana itu apa maksud? Haddatsana. Itu singkatan dari haddatsana Abdul Razzaq. Terus ana. Ana di situ bukan ana. Maksudnya akhbarana Sufyan an Jabir an Sya'bi anhu bihi. Taib. Begitu ya. Jadi itu haddatsana kemudian akhbarana. Lanjut tarjim. Dari Abdullah bin Thabit dia berkata, Umar bin Khattab akan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar berkata, wahai Rasulullah, bahwasannya aku melewati saudaraku dari Bani Quraidah, kemudian dia menulis untukku kumpulan dari kitab Taurat. Maukah aku perlihatkan kepadamu? Berkata Abdullah bin Thabit, maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Thabit, maka aku berkata kepada Umar, tidaklah engkau melihat perubahan yang terjadi pada wajah Rasulullah SAW. Kemudian Umar berkata, kami ridho Allah Ta'ala sebagai Rabb kami dan Islam sebagai agama kami dan Muhammad sebagai Rasul kami. Maka hilanglah duka cita dari Nabi Muhammad, dari Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kamu, kemudian kamu mengikutinya dan meninggalkanku, pasti kamu akan tersesat. Sesungguhnya kamu adalah bagianku dari umat-umat yang sebelum kamu, dan aku adalah bagian kamu dari para nabi yang sebelumku. Hadis sahih di ghairihi dikeluarkan oleh Imam Ahmad juz 4 halaman 265 sampai 266. Baik, hasbuk. Cukup dulu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh muallif hafizahullahu taala tentang kewajiban ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat para jamaah yang dirahmati Allah yang nanti kesimpulannya matannya itu sahih li ghairihi. Namun dari jalurnya ada yang mendhaifkan, tapi matannya sahih. Baik para jamaah, yakni riwayat dari Abdullah bin Thabit yang mengisahkan tentang Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau pernah melewati saudaranya dari Bani Quraidah. Kemudian dia menulis untukku kumpulan dari kitab Taurat. Bani Quraidah ada di mana ini? Di Madinah ya. Ya, salah satu di antara orang-orang Yahudi ya, ada di Bani Quraidah, dan mereka tentu memiliki kitab yang disebut dengan Taurat. Taib, sehingga mereka disebut ahlul kitab. Nah, ada saudaranya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang beliau kunjungi di Bani Quraidah. Kemudian saudaranya ini menulis ya kumpulan dari kitab Taurat. Maka ketika ketemu Nabi, Umar bin Khattab kemudian ingin
ingin menampakkan tulisan-tulisan yang ditulis dari kitab Taurat itu. Maukah aku perlihatkan kepadamu ya Rasulullah? Maka kemudian Abdullah bin Thabit menjelaskan bahwa ketika Umar mengatakan seperti itu, wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu perubahan wajah ini memiliki makna. Ya, orang itu sumringah, orang itu barakallahu fikum, ya. Misalkan sedang kesal, sedang marah, ya sedang berbunga hatinya, itu kan pancarannya ada di wajah. Jadi wajah ini seperti penterjemah apa yang ada di dalam hati. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan penjelasan beliau di sini. Berubahnya wajah Nabi menunjukkan bahwa beliau merasa sedih dan berduka. Sehingga terlihat jelas sekali perubahan yang terjadi pada wajah beliau. Oleh karena itu, Abdullah bin Thabit mengingatkan sahabat Umar tentang perubahan yang terjadi pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak menyukainya. Dan suka ditampakkan kepada beliau ya beberapa catatan dari kitab Taurat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Abdullah bin Thabit di sini ya, para sahabat itu saling mengingatkan. Abdullah bin Thabit ya, beliau berkata, maka aku berkata kepada Umar, tidakkah engkau melihat perubahan yang terjadi pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi beliau mengingatkan Umar, barangkali Umar itu enggak ngeh dengan perubahan mimik wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu juga Umar akhirnya menyadari itu. Kemudian beliau mengatakan, baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ya beliau kemudian mengatakan radina billahi ta'ala rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Radina billah, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai rasul kami. Baik, ini bagian daripada zikir yang kita baca di pagi hari. Di petang hari dibaca juga enggak? Dibaca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Baik, para jamaah, ketika Umar segera mengucapkan kalimat tersebut, hilanglah duka cita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan baik, para jamaah yang dirahmati Allah, artinya kenapa mimik wajah beliau itu berubah? Nah, ini alasannya. Kata beliau, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau sekiranya Nabiullah Musa alaihi salam yang mendapatkan wahyu Taurat, kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kalian, kemudian kamu mengikutinya dan meninggalkanku, pasti kamu akan tersesat. Baik, para jamaah. Kenapa? Karena Allah menghendaki bahwa penutup para nabi dan rasul, ajaran yang menjadi ajaran penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sebagai Sayyidul Anbiya wa Imam Al-Mursalin, sayyidnya para nabi dan imamnya para rasul. Jadi kalau Musa hidup saat ini, kemudian kalian mengikuti Musa dan meninggalkan aku, meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan tersesat. Maka pertanyaannya di sini mu'alif menyampaikan, bagaimanakah pendapat kalian kalau yang diikuti itu selain Musa? Ini kan secara pangkat jabatan sama-sama nabi dan rasul. Ya, walaupun secara derajat di sisi Allah Nabi Muhammad lebih istimewa, lebih mulia. Baik, para jamaah. Ini istilahnya yang satu jabatan, satu kedudukan. Kalau kemudian menjadi pesaing Nabi, ya Nabi Muhammad ditinggalkan, kemudian Nabi Musa malah diikuti, maka para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan kalian pasti tersesat.
Terus kalau selain Nabi Musa bagaimana? Ya lebih-lebih lagi. Ya. Nabi palsu misalkan. Apalagi Nabi Musa saja enggak boleh. Nabi Isa, Nabi siapapun, kalau hidup di masa ini sezaman dengan Nabi SAW, kalian malah meninggalkan aku, mengikuti Nabi tersebut, maka kalian tersesat. Itu kata Nabi. Sesungguhnya kamu adalah bagianku dari umat-umat yang sebelum kamu, dan aku adalah bagian kamu dari para nabi sebelumku. Beliau jelaskan di sini, yakni kamu adalah umatku dan aku adalah nabi kamu. Oleh karena itu kamu tidak memerlukan seorang pun nabi selain dariku, dan kamu tidak memerlukan kitab selain kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadaku, dan kamu tidak memerlukan syariat selain daripada syariatku yang telah sempurna. Maka dari itu, kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kamu, kemudian kamu mengikutinya dan meninggalkanku, pasti kamu akan tersesat, karena kamu adalah bagianku dari umat-umat sebelum kamu, yakni kamulah umatku, sedangkan aku adalah bagian dari kamu, yakni dari para nabi yang sebelumku. Maksudnya aku adalah nabi kamu, bukan selainnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini beliau jelaskan sedikit tentang derajat hadis ini. Imam Ahmad menyatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Thabit seperti di atas. Kemudian beliau nukilkan kalamnya Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majmu' Az-Zawaid, jilid 1 halaman 173. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang sahih, kecuali satu rawi namanya Jabir Al-Ju'fi, dan beliau ini seorang rawi yang dhaif. Maka muallif hafizahullahu taala berkata, isnad itu apa? Ya, sanad, mata rantai dari para perawi. Isnad hadis ini dhaif disebabkan tadi satu rawi yang bernama Jabir bin Yazid bin Harith Al-Ju'fi, yakni Abu Abdullah Al-Kufi. Beliau adalah seorang rawi yang dhaif dan juga seorang Rafidhi, seorang Syiah. Sebagaimana telah diterangkan oleh para imam seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam takribnya. Sedangkan rawi-rawi yang lainnya thiqah dari para perawinya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Akan tetapi hadis ini, kata muallif, matanya sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu hasan li dzatihi, yang memiliki penguat sehingga naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Pernah kita singgung ya. Hadis itu pertama ini sahih dan hasan ya. Yang sahih ada dua, ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Li dzatihi ini yang paling tinggi ya. Di bawahnya sahih li ghairihi. Nah, nanti ada hasan. Hasan juga ada li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Nah, sahih li ghairihi itu tadinya adalah hasan li dzatihi. Dia punya penguat syawahid dari riwayat-riwayat yang lain ya, sehingga naik levelnya menjadi sahih li ghairihi. Nah, hasan li ghairihi itu adalah awalnya hadis dhaif. Hadis dhaif yang kemudian punya penguat, punya syawahid sehingga naik levelnya menjadi hasan li ghairihi. Baik. Keempat jenis ini ya adalah hadis-hadis yang makbul, hadis-hadis yang bisa diterima. Nah, ini matanya adalah sahih li ghairihi. Kenapa? Karena telah datang beberapa syahid, beberapa penguat ya dari hadis Jabir bin Abdullah, kemudian hadis Khalid bin Urfutah, kemudian Uqbah bin Amr, Abu Darda, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini diterangkan sejelas-jelasnya tentang ittiba, kewajiban ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sini poinnya. Kata Nabi, demi Allah,
Yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, pasti kalian akan tersesat. Alangkah besarnya urusan ittiba kepada beliau ini. Dan alangkah besarnya kerusakan orang yang taklid kepada ahli bidah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Silakan dibaca. Poin yang ke-74. Menerima apa-apa yang beliau berikan atau perintahkan dan menjauhi apa-apa yang beliau larang. Lanjut. Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka terimalah dia, dan apa-apa yang dilarang Rasul kepada kamu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Baik, ini poin ke-74 dari cakupan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin-poin ini fokus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Karena untuk masa ini tentu beriman kepada para rasul adalah khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara umum semua nabi dan rasul kita imani. Baik para jamaah. Namun ajaran yang dibawa oleh Nabi, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penutup dari semua risalah, semua syariat para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi poin ke-74 ini menerima apapun yang beliau berikan atau beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Ya, di antara dalil tentang masalah ini surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka fakhudhuhu, terimalah, ambil, terima. Baik para jamaah, di sini syahidnya. Kemudian wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang Rasul kepadamu, fantahu, maka tinggalkanlah. Apa yang datang diterima dan apa yang dilarang ditinggalkan. Ini konsekuensi iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tegaskan lagi dengan perintah takwa, wattaqullah. Karena melaksanakan perintah Nabi, menjauhi larangannya, ini bagian daripada nilai-nilai ketakwaan. Innallaha syadidul iqab. Ya, di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa azabnya itu sangat keras. Ya, bagi siapa? Bagi yang tidak taslim, bagi yang tidak mau menerima perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bagi mereka yang justru melaksanakan apa yang dilarang. Itu kedurhakaan besar. Ya, durhaka kepada Rasulullah tentu kedurhakaan yang sangat besar. Maksiat yang sangat besar. Kenapa? Karena maksiat terhadap perintah dan larangan Rasulullah berarti akan mencacati syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedurhakaan atau maksiat itu terjadi karena dua. Imma dia meninggalkan perintah atau dia mengerjakan yang dilarang. Itu sama-sama maksiat. Melaksanakan yang dilarang, meninggalkan yang diperintah. Itu maksiat. Nah, orang tidak sadar ya bahwa meninggalkan perintah ya, itu adalah maksiat. Ya, saya enggak maksiat kok, saya enggak zina, saya tidak minum khamar, tidak narkoba, saya tidak mencuri, saya tidak korupsi. Thaib, Anda enggak sholat, itu maksiat enggak? Maksiat, bahkan itu maksiat besar. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban besar. Itu maksiat besar. Walaupun Anda enggak punya masalah dengan manusia. Ini ketika Anda enggak sholat, ini maksiat besar.
Ketika Anda tidak ittiba'us sunnah, ini maksiat besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Lanjut. Perhatikanlah fikih pemahaman para sahabat dalam memahami dan mengamalkan ayat yang mulia ini. Alhamdulillah qala la'anallahu al-washimati wal muntashimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallah. Fabalagha dhalika imra'atan min bani asadin yuqalu laha ummu Ya'qub فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقالت ومالك لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول فقالت لئن كنت قرأتيه لقد وجدته أما قرأته وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قالت فإني أرى أهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جمعتنا أخرجه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, Allah melaknat orang yang mentakok dan yang minta ditakok, dan orang yang mencukur alisnya, dan orang yang mengkikir giginya untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Maka sampailah perkataan Ibnu Mas'ud tersebut kepada seorang wanita dari suku Asad yang dipanggil Ummu Ya'qub. Lalu dia datang dan berkata kepada Ibnu Mas'ud, sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwasanya engkau telah melaknat perbuatan ini dan itu. Jawab Ibnu Mas'ud, mengapa aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW, dan hal tersebut terdapat dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran. Perempuan itu berkata, sungguh aku telah membaca kitab Allah, Al-Quran, dan aku tidak dapati di dalamnya apa-apa yang engkau katakan itu. Jawab Ibnu Mas'ud, sungguh jika memang engkau benar membacanya, pasti engkau mendapatinya. Tidaklah engkau membaca ayat, apa-apa yang Rasul berikan kepada kamu, maka ambillah, dan apa-apa yang ia larang kamu dari mengerjakannya, maka tinggalkanlah. Perempuan itu menjawab, ya. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya beliau telah melarang dari mengerjakannya apa-apa yang aku telah sebutkan tadi. Perempuan itu berkata lagi, sungguh aku akan lihat bahwa istrimu juga melakukannya. Ibnu Mas'ud berkata, pergilah dan lihatlah. Lalu perempuan itu pergi, kemudian dia melihat keadaan istri Ibnu Mas'ud, tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu pun juga dari apa yang dia maksudkan. Maka berkata Ibnu Mas'ud, kalau sekiranya keadaan istriku seperti itu, sudah pasti dia tidak akan berkumpul bersama kami. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Barakallahu fiik. Baik. Ini dalil yang kedua tentang kewajiban menerima apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi dan menjauhi apapun yang dilarangnya. Beliau menjelaskan tentang firman Allah di surat Al-Hasyr ayat ke-7 ini dengan membawakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan di sini kita memahami ya bagaimana dalamnya pemahaman dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud tentang kewajiban menerima setiap apapun yang diperintahkan oleh Nabi dan juga menjauhi atau meninggalkan apapun yang dilarangnya. Di sini diberikan penjelasan oleh muallif. Perhatikan. Sungguh menakjubkan ketinggian dan kehalusan fikihnya para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam memahami kitabullah dan hubungannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dua wahyu ini, dua sumber hukum Islam ini tidak mungkin bertentangan.
tidak mungkin bertentangan. Kalaupun ada yang dirasa bertentangan, itu biasanya karena memang pemahaman kita belum sampai. Pemahaman kita belum sampai. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud memberikan pencerahan kepada Ummu Ya'qub, ya, seorang wanita dari suku Asad, yang awalnya ya salah ya di dalam memahami dan keheranan ketika mendapatkan penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, di sini Abdullah bin Mas'ud memberikan pemahaman yang sangat luar biasa. Baik para jamaah. Nah, ini menyalahi dan berbeda jauh sekali dengan kaum akhir zaman, khususnya orang-orang yang hidup pada zaman kita sekarang ini. Saya akan sebutkan satu di antaranya, yakni sehubungan dengan riwayat di atas yang perbedaannya sangat mencolok sekali. Apa yang dimaksud? Yakni di antara manhaj ilmiahnya kaum salaf di dalam memahami kitabullah dan sunnah dengan manhajnya ahlul bid'ah, yakni orang yang terkena syubhat, yang merupakan asas yang sangat penting dan menjadi sebuah kaidah besar dari kaidah-kaidah syara. Ya, jadi di sini beliau akan menjelaskan perbedaan yang sangat mencolok ya antara manhaj ilmiahnya kaum salaf terkait di dalam memahami Al-Qur'an dan juga sunnah dengan manhajnya ahlul bidah. Jika saudara bertanya, apakah perbedaan yang asasi di dalam memahami kitabullah dan hubungannya dengan sunnah Rasulullah? Maka penulis menjawab, perbedaannya adalah manhaj ilmiahnya kaum salaf, dalam hal ini diwakili oleh seorang ulama besar, sahabat besar sekaligus imamul mufassirin, yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kaum salaf, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka tetap berpegang kepada keumuman ayat dan kemutlakannya, yakni ayat-ayat yang memerintahkan untuk taat, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menerima apa-apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa-apa yang beliau larang. Dalam menerima dan mengamalkan seluruh hadis yang datang secara terperinci dalam berbagai masalah. Mereka tidak menghadapkan satupun perlawanan atau pertentangan antara kitab Allah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, contohnya adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Ummu Ya'qub tadi, ya, seorang wanita dari Bani Asad, tentang haramnya dan terlaknatnya beberapa perbuatan yang semuanya adalah berubah ciptaan Allah, mentato, minta ditato, cukur alis, kemudian mengikir gigi. Ini kan semuanya dosa-dosa besar yang terkait dengan kebiasaan sebagian wanita ya, untuk mempercantik dirinya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Quran memang tidak disebutkan, begitu kan? Di dalam Al-Quran poin-poin yang tadi disebutkan itu tidak ada, ya, tidak ada. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, Ummu Ya'qub awalnya menyatakan, kenapa engkau tidak melaknat orang-orang yang dilaknat di dalam Al-Quran saja? Itu kan nggak ada di dalam Al-Quran, begitu ya. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud memberikan pemahaman, ada itu di dalam Quran. Di dalam Quran ada, artinya petunjuknya sudah ada. Kemudian beliau bacakan ayat tadi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka kewajiban kalian mengambil dan menerimanya. Ini sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada di dalam Al-Qur'an, sejatinya ini wahyu dari Allah. Ya, artinya tidak ada pertentangan dengan ayat. Bukan berarti kemudian kalau yang disampaikan Nabi tidak ada di dalam Al-Quran, maka kita tolak. Kalau yang disampaikan Nabi ternyata juga ada di dalam Al-Quran, baru kita terima. Enggak begitu modelnya. Ya. Kalau kemudian seperti itu modelnya para jamaah, nanti lambat laun menjadi ingkarus sunnah. Kan ada ya orang-orang yang ingkarus sunnah, mereka tidak mau menerima hadis-hadis Rasulullah.
dengan anggapan itu katanya buatan Muhammad. Ya, sedangkan Al-Qur'an ini orsinil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Qur'an sendiri sudah ada wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Padahal di dalam Al-Qur'an sendiri ada wa atiullaha wa atiur rasul. Di dalam Al-Qur'an sendiri juga sudah disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jelas ini. Maka orang-orang yang ingkarus sunnah dengan dalih kami hanya ngikutin Al-Quran saja, sejatinya dua-duanya mereka ingkari. Mereka mengingkari sunnah sekaligus juga mengingkari Al-Quran itu sendiri yang mengarahkan, memerintahkan dengan tegas supaya kita mengikuti sunnah. Kalau mereka kemudian berdalih kami hanya ikut Al-Quran saja, terus mengamalkan ayat-ayat tadi gimana modelnya? Kalau kemudian kita tidak mengikuti hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, begitu para jamaah. Barakallahu fiikum. Baik, sedikit lagi ya. Apakah yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud bahwa hukum tersebut satu persatunya terdapat dalam kitab Allah? Tentu tidak. Akan tetapi yang beliau maksud bahwa beliau berpegang dengan keumuman dan kemutlakan ayat yang memerintahkan kepada kita untuk menerima segala sesuatu yang Rasul berikan, menjauhi apa yang beliau larang, meskipun secara terperinci hukum tersebut satu persatunya tidak terdapat di dalam kitab Allah. Yang kemudian sempat membuat heran Ummu Ya'qub. Maka perhatikanlah, ini kaidah yang sangat besar di dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun manhajnya ahli bid'ah atau yang terkena syubhat, mereka berpegang dengan sebagian ayat menurut prasangkaan mereka merupakan keumuman ayat, padahal tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Ya, dalam rangka apa mereka kemudian melakukan seperti itu? Dalam rangka menolak sejumlah hadis sahih, bahkan menolak hadis yang mutawatir. Pahamilah, sungguh ini merupakan fikih yang sangat langka saat ini dan sangat berharga sekali tentang sebuah manhaj yang hak, yaitu manhaj salaf dalam memahami kitab dan sunnah dan juga hubungan di antara keduanya. Barakallahu fikum. Dan pada dasarnya ya semua petunjuk itu sudah termuat di dalam Al-Quran. Bahkan urusan dunia saja kan begitu. Urusan dunia saja kan begitu. Kalau kemudian dikatakan, ya, bukankah Al-Quran mengajarkan segala sesuatu? Kita katakan iya. Terus bagaimana cara bikin meja ini? Ada nggak dalilnya dalam Quran? Antum kalau ditanya gitu gimana? Cara bikin gelas ini, ada nggak dalilnya dalam Quran? Ada, ikhwan? Cara bikin gelas satu, nggak ada kan? Nggak ada dalam Quran. Bikin meja nggak ada dalam Quran, bikin roti nggak ada dalam Al-Quran. Tapi petunjuknya sudah ada. Apa petunjuknya? Keumuman ayat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Artinya belajar kepada ahlinya terkait dengan urusan dunia itu. Jika kita tidak mengetahui. Artinya sebetulnya petunjuknya ada. Loh, para jamaah yang dirahmati Allah, inspirasi ilmu-ilmu dunia itu kan sejatinya juga dari Al-Quran. Ya, antum pelajari ilmu apapun di bidang dunia para jamaah, Al-Quran sudah lebih dulu menyampaikannya. Mau tentang kejiwaan manusia kah, mau tentang otak manusia, mau tentang kedokteran, semua ada di dalam Al-Quran. Petunjuk-petunjuknya, isyarat-isyaratnya sudah ada. Ini apa namanya ini? Kulit. Kulit itu apa dalam ilmu pengetahuan apa biologi ya? Dia kan indra. Indra apa namanya? Perasa apa peraba? Yang mana ini? Mana guru IPA? Peraba atau perasa? Dua-duanya bisa ya. Baik, para jamaah. Dalam Al-Quran ada enggak ikhwan? Kulit itu indra perasa, indra peraba. Itu kan ada ayatnya.
Orang yang disiksa di dalam api neraka, ya kata Allah, kullama nadijat juluduhum, ketika matang kulit mereka itu terbakar oleh siksa api neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Allah ganti kembali, utuhkan kembali kulitnya itu. Untuk apa? Liyazuku. Nah, ini poinnya. Liyazukul azab, supaya mereka merasakan azab. Berarti kulit itu indra perasa. Antum aja kan mengalami, ikhwan, ketika disuntik, ya, nasallallahu al-afwa wal afiyah, semoga Allah sehatkan kita semua. Ada yang pernah disuntik, ikhwan? Ada yang alergi jarum suntik gitu, melihat jarum suntik lari dia. Coba kalau disuntik, ikhwan, kalau disuntik, itu kerasanya kapan? Pas pertama sentuhan dengan kulit. Kulit itu kan memiliki lapisan. Kalau sudah masuk ke dalam, kerasa enggak? Enggak. Terasa enggak? Terasa enggak, ikhwan? Semakin dalam terasa enggak? Kayaknya enggak pernah disuntik. Antum terperanjatnya kapan? Setelah di dalam itu, atau pertama sentuhan dengan kulit? Pertama sentuhan, kan gitu. Menunjukkan bahwa indera perasanya ada di kulit, ya. Paham enggak, ikhwan? Pertama terperanjat ketika disuntik kan ketika sentuhan awal. Kalau sudah di dalam, sedalam apapun enggak terasa. Paham maksudnya? Nah, menunjukkan bahwasannya, ya, kulit itu adalah indera perasa, dan itu sudah ada petunjuknya di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum, semoga berfaedah. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.